Pedang milik Damar. Aku adalah Purnomo yang arogan. Ujung bibirnya terkekeh. Dia seorang pria tetapi wajahnya masih terpoles oleh riasan, dan ini membuat Damar cukup muak melihatnya. Dari senyumnya dia kelihatan percaya diri sekali akan hal itu. Tetapi di mata Damar, kearoganannya itu terlalu berlebihan, malah yang ada jatuhnya jadi menjengkelkan. Dia berbicara lagi. Sepertinya kamu harus mendengar nama lengkapku. Namaku adalah Tandi Purnomo. Damar menggaruk kepalanya, lalu menatapnya dan berkata, aku tidak pernah mendengarnya. Kamu, Tandi dibuatnya kaget. Namun kemudian dia tersenyum tipis, kamu bisa cari namaku di internet setelah turun dari pesawat. Malas tidak tertarik. Damar melambaikan tangannya dan menolak mentah-mentah orang ini. Berada di sampingnya, ekspresi dari seorang ibu, yaitu Rima Tanjaya, dan juga anak perempuannya, yaitu Lisa Tanjaya langsung menengok ketika mendengar nama itu. Wajah Lisa terlihat berbinar, tapi dia berusaha untuk tidak peduli. Damar pun tidak mau mengobrol lagi dengannya. Namun ketika Tandi melihat Damar yang seperti itu, dia justru tidak marah. Dia menatap ke arah Damar dan berkata, ya sudah, kalau kamu tidak mau cari namaku di internet, aku mau perkenalan diri secara langsung saja kalau begitu. Di internet, aku ini bisa dibilang artis yang lumayan terkenal. Di kota LH, banyak sekali orang kaya dan berkuasa yang berteman denganku. Contohnya ada Diska Tandialo dari keluarga Tandialo, terus ada Rizky Sitara dari keluarga Sitara, dan juga ada Andri Raharjo dari keluarga Raharjo. Kamu pastinya kenal, kan, dengan mereka. Damar cukup kaget karena dia bisa tahu nama-nama orang itu. Kalau Diska Tandialo sudah tidak perlu ditanya lagi. Rizky Sitara adalah kakak tertua dari Gladys Sitara, yang 1 tahun lebih tua dari Damar dan lainnya. Pria ini adalah seorang pelatih gulat, dan juga kakak iparnya. Kalau ada pria yang coba-coba mendekati adik perempuannya, bisa-bisa dihabisi olehnya. Awalnya Damar dan Rizky sangat dekat, tetapi hubungan mereka tidak berlangsung lama. Namun setelah kejadian yang terjadi dengan sepupunya, Damar hampir saja dikupas habis oleh Rizky. Tapi tentu saja, Damar tetap memiliki kesan yang baik terhadap Rizky. Lalu, kalau Andri Raharjo, dia berasal dari keluarga yang sama dengan Sisi. Tapi garis keturunan mereka yang berbeda. Andri merupakan garis keturunan langsung dari keluarga Raharjo dan pewaris utama dari kerajaan bisnis besar keluarga Raharjo. Mereka berdua sudah saling bertemu beberapa kali, tetapi Andri adalah orang yang sangat arogan dan karena hal itu dia selalu menganggap rendah Damar. Melihat wajah terkejut Damar, Tandi mulai menunjukkan wajah puasnya dan berbisik, jadi kamu sekarang sudah paham, kan? Berikan aku tempat dan dua wanita cantik ini juga sudah mengetahui siapa aku, jadi jangan macam-macam denganku. Damar berkata dalam hati, mereka ini cukup hebat, tapi kehebatan mereka tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Terlebih walaupun kamu juga sangat hebat, kamu tetap saja tidak ada hubungannya denganku. Ketika turun dari pesawat pun, semua kembali ke rumah masing-masing, juga tidak akan saling mengenal satu sama lain. Pev, Lisa yang berada di sebelahnya terlihat tertawa saat mendengarnya, membuat wajah Tandi seketika memucat. Dia menggertakkan giginya dan dengan mata melotot berkata, hei bocah, kamu masih punya nyali. Damar tak mau lagi sibuk memedulikan pria ini. Setelah pesawat terbang dengan mulus, dia memejamkan matanya dan perlahan tidur. Barang-barang Damar berada di rumah Nessa di kota JC. Ayah Nessa menyeret keluar tas yang besar, yang jelas terlihat pasti ada banyak barang di dalamnya. Ketika kamu pindahan rumah, semua barang yang tersisa di rumah kita ada di sini, ujarnya. Amelia dan Sisi mengangguk dan mereka bersama mulai mengeluarkan barang-barang yang ada di dalamnya. Di dalamnya kebanyakan adalah beberapa pernak-pernik, segala apapun ada di dalamnya. Barang-barang ini semuanya adalah milik ayahku. Sisi mulai mengingat lagi ayahnya. Dengan mata yang sudah berkaca-kaca dan memerah dia berkata, saat itu dokter bilang, kalau saja ayah hampir telat membawa Damar ke rumah sakit, mungkin nyawanya bisa-bisa tidak tertolong lagi. Dia ini orang yang tidak tahu diri. Sekalinya punya uang dia pasti lupa dengan kita. Lalu Amelia dengan emosi berkata, dia itu tidak berpikir apa. Memangnya siapa yang menyelamatkan nyawanya? Dia tidak pernah memikirkan masalahnya sendiri, malah di dalam lubuk hatinya dia merasa Damar memang orang yang tidak tahu diri. Setelah tidak lama membongkar-bongkar barang, Nessa tiba-tiba berkata, bukannya benda-benda ini ya. Di dalamnya mereka menemukan sebuah tas hitam yang unik, ada dua kancing di bagian atas tas itu, yang satu panjang dan yang lainnya pendek, lalu terbungkus dengan kain. Nessa mengambilnya dan dia mulai membuka kainnya perlahan-lahan, dan sesuatu yang ada di dalamnya pun mulai terlihat, ekspresi penasaran terlihat jelas di wajah mereka. Ini, sepertinya dua bilah pedang, ujar Sisi sambil menelan ludah.
Mereka sebelumnya tak pernah peduli dengan barang-barang milik Damar. Jika bukan karena kekayaan mendadak Damar yang memulihkan ingatannya, mereka tak akan pernah berpikir untuk membongkar barang-barang ini. Nessa mengambil sebilah pedang yang pendek. Walaupun bentuknya pendek, tapi dia hanya menerka saja, mungkin panjang pedang ini hampir sekitar 80 cm. Dia segera mengambil pedang itu dan mengeluarkannya dari sarungnya. Zeng, pedang itu sudah 3 tahun lamanya tidak pernah dikeluarkan, dan terlihatlah ujung pedangnya yang tajam itu. Lumayan berat. Nessa mengeluarkan pedang itu secara langsung dan ternyata pedangnya cukup berat. Lalu dia segera meletakkan pedang itu di atas meja teh. Krak. Lalu saat pedang itu diletakkan di atas meja teh, seketika semua orang tercengang. Bahkan saat itu Nessa tak menggunakan tenaganya untuk menyimpan pedang itu. Tetapi pedang ini sesaat setelah ditaruh di atas meja, suaranya seakan menekan seluruh bagian meja. Wah, tajam sekali. Semua orang pun takjub dibuatnya. Kok bisa ya Damar punya barang-barang seperti ini? Dia itu sebenarnya orang macam apa sih? Ujar Sisi sambil menelan ludah. Sayang, Amelia dengan mata berbinar berkata, ini pasti bisa dijual dengan harga mahal. Nessa yang di sebelahnya pun mengerutkan dahinya berkata, kok Damar bisa ya tidak kepikiran bawa pergi barang ini, apa dia lupa mungkin ya? Sebenarnya bukan karena Damar melupakannya, tetapi dia sebenarnya malah tak tahu kalau ternyata senjatanya berada di rumah keluarga Raharjo. Dia sendiri selalu mengira bahwa senjatanya itu mungkin sudah hilang. Seluruh senjata Night Watcher ini dibuat secara khusus, tetapi kedua pedang milik Damar ini merupakan kedua pedang yang paling tajam di dunia. Bahkan jika ingin menjualnya ke seluruh dunia, ini merupakan keberadaan yang tak ternilai harganya. Saat Damar sedang terluka dan setelah diselamatkan oleh ayah Sisi dengan diantarnya ke rumah sakit, seluruh barang miliknya diambil oleh ayah Sisi, dan setelah itu ayah Sisi tak pernah membahasnya lagi. Sedangkan kotak besi itu, Damar dengan mati-matian berusaha menggenggamnya di tangannya. Bahkan setelah dia tersadar dari koma, dokter pun tidak bisa melepaskan kotak besi itu dari tangannya sampai Damar tersadar. Sehingga di dalam ingatannya, dia mengetahui kotak besi itu. Tetapi untuk barang lainnya, dia mengira telah hilang dalam perkelahian. Ini masih ada sebuah baju hitam, tapi kelihatannya seperti compang camping begitu, dan bagian atas bajunya dipenuhi darah yang sudah mengering. Sisi kembali melihat baju hitam itu yang dipenuhi dengan robekan. Itu adalah baju yang sering dikenakan Damar saat berkelahi. Robekan-robekan yang ada di baju itu seolah membuktikan seberapa parah luka yang diterima Damar pada saat itu. Damar itu, dia sebenarnya orang macam apa sih? Nessa menatap ke arah Amelia dan Sisi lalu berkata, Kak Sisi, Tante, bagaimana kalau kita laporkan saja ke polisi? Damar benar-benar tidak mengetahui jika keluarga Sisi sedang meneliti barang-barangnya yang tertinggal di rumah itu, dan perlahan dia mulai tertidur di pesawat. Di sepanjang perjalanan, selain dari awal kejadian kecil itu, semuanya berjalan lancar, tidak terjadi hal apapun. Entah sudah berapa lama, Tandi yang berada di sebelahnya semakin lama semakin emosi dan sesak saat memikirkan perlakuan Damar kepadanya barusan. Dia memegang Damar dan membangunkannya, membuat Damar pun seketika terbangun. Damar mengerutkan dahinya lalu berkata, ada masalah. Hei, bocah, jarang sekali ada orang yang berani bersikap tidak sopan denganku. Tetapi apa yang kamu katakan barusan, benar-benar bikin aku kesal, ujar Tandi dengan wajah kesalnya. Karena dia sangat emosi, sampai-sampai alas bedak tebal di wajahnya pun terlihat mulai luntur. Damar yang kesal melihat pria konyol seperti ini pun mengerutkan dahinya dan berkata, ya, terus. Apa kamu berani kasih nomor kontakmu padaku? Tanya Tandi sambil mencibir. Sudah gila. Damar menatapnya sekilas dan kembali menutup matanya. Napas Tandi sudah tak beraturan. Tetapi karena di dalam pesawat, dia tidak bisa meluapkan amarahnya. Lisa yang berada di sebelahnya menguping pembicaraan mereka berdua. Dia mengusap-usap rambut pendeknya sambil tersenyum menatap ke arah Damar. Lisa terlihat sedang memeluk sebuah benda yang terlihat seperti sebuah buku di tangannya. Jika lebih teliti melihatnya, di atas buku itu terlihat seperti ada gambar lukisan yang tertumpuk. Tak selang berapa lama, pesawat pun mulai mendarat di kota LH. Damar pun mulai terbangun dan menggeliat. Rima yang berada di sebelah tersenyum dan bertanya, apakah ada orang yang akan menjemputmu? Tidak ada, ujar Damar. Oh, kalau begitu kebetulan, sebentar lagi akan ada orang yang menjemput saya. Jika orangnya sudah sampai, Anda bisa pergi bersama dengan saya. Sekarang kurang lebih sudah waktunya untuk makan. Kita sambil menunggu sambil makan saja, ujar Rima. Damar menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga berjalan beriringan menuruni pesawat, berjalan melewati lorong, dan menuju pintu keluar bandara. Sementara itu, Tandi juga mengikutinya di belakang. Melihat punggung Damar saja wajahnya sudah menunjukkan emosi yang membara.
Setelah keluar dari bandara, Damar melihat suasana perubahan kota yang membuatnya cukup asing ketika melihatnya. Damar menutup mata, dia menarik napas panjang, lalu kembali membuka matanya. Dia bergumam, setelah terkurung 9 tahun lamanya, kota LH, akhirnya aku kembali lagi. Bersambung.